Thank you. Thank you, Pak Yo. Ya, sama-sama. Kita akan mulai ya, belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kata-kata yang sudah lama kita kenal. Yaitu apa? Immanuel. Tapi saya akan membuka dari sisi yang baru, karena Tuhan itu hikmatnya selalu baru. Semalam saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya ceritakan. Saya menyiapkan khotbah tentang percepatan. Jadi Tuhan sedang mempercepat semuanya, pertolongannya, yang setuju katakan amin, berkatnya, semuanya dipercepat. Tetapi Tuhan sisipkan kata-kata Immanuel. Jadi kita agak cepat. Immanuel itu semua sudah ngerti. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Cuma akan saya bahas dari sisi yang beda ya. Supaya Anda yang sekarang sedang sakit, sukacita. Ya, Anda yang sedang susah, dihiburkan. Karena penyertaan itu, kalau bahasa biasanya itu, ikut terus gitu ya. Kita punya Tuhan tanda petik loh ya, kepo. Ya, kepo sama kita. Mau tahu aja sih, gitu ya. Dia mau tahu, misalnya Bu Maria. Dia itu mau tahu tentang Bu Maria. Anak-anaknya akan diberkati. Amin, saudara. Semuanya, pelayanannya, kesehatannya. Dia itu mau tahu aja ya. Kita menyembah Tuhan yang kepo. Dalam arti apa? Menyembah, mencari kita terus. Pokoknya mau tahu terus keadaan kita. Tidak akan pernah ditinggalkannya. Yang setuju katakan amin. Jadi semua ingat ya, Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita. Namanya Immanuel. Cuma akan saya bahas dari sisi beda, supaya Anda tidak kecewa ikut Tuhan. Katanya Immanuel, kok aku begini? Nah, itu harus dibahas supaya Anda bisa memasuki tahun 2022 dengan hati bersyukur. Ya, enggak apa-apa ya kecepatan ya. Saya ucapkan selamat Natal kepada Ibu Gembala dan semua jemaat yang saya kasih. Ya, kita sekarang sudah menikmati masa-masa Natal ya. Ayo kita agak cepat yuk. Ya. Immanuel ya, God with us. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Ayatnya kita baca dulu yuk. Dari mana sih kata-kata Immanuel? Ini kabarnya siapa? Yusuf dan Maria. Di atasnya Maria ada bayi Yesus. Kita baca ya Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Nabi siapa ini ya? Sesungguhnya asli nih, gitu ya kalau orang Jawanya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti God with us, Allah menyertai kita. Nabi siapa ya? Yuk kita lompat di perjanjian lama yuk. Yesaya pernah berkata kepada Raja Ahaz yang ketakutan. Dia ngomong gini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya anak perempuan muda itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan dia beri nama Immanuel. Jadi ngerti ya, kata awal-awalnya Immanuel dari mana? Dari waktu Yesus lahir. Immanuel. Jadi Yesus itu Tuhan yang menyertai kita. Nanti kita akan bahas ya. God with us, Tuhan beserta kita. Tuhan itu maksudnya apa? Beserta itu maksudnya apa? Kenapa kita? Kenapa Anda? Kenapa saya?
Nah, itu penting sekali supaya nanti setan tidak bisa goda Anda. Oh, bukan buat Anda itu, buat pendeta, gitu ya. Oh, Immanuel itu bukan untuk kamu. Nah, misalnya saya kasih contoh ini ya, teman saya, Yemima misalnya. Yemima digoda setan. Oh, bukan buat Yemima itu. Ya, untuk Pak Yohanes saja itu. Nah, enggak ya. Nanti kan kita bahas satu-satu supaya Anda tahu Tuhan yang mana, maksudnya bersama kita itu apa? Ya, supaya Anda lihat. Saya kaget sekali semalam Tuhan bukakan sesuatu. Perlu diketahui, saya akan saksi sedikit ya. Rumah saya ini mengalami goncangan. Jadi setan itu usil. Ya, kalau Anda nonton Dua Orang Terlebih, katakan sebelahmu, setan itu usil, ya, usil itu ya. Jadi setan itu tidak pernah capek gitu ya, goda-goda terutama hamba-hambanya yang setia. Semua orang akan dikerjain, tidak ada yang tidak. Kerjaannya aja pembunuh, pencuri, ya, membinasakan. Cuma yang dosa-dosa itu nanti aja terakhir-terakhir. Targetnya hamba Tuhan atau anak Tuhan yang setia. Seperti Anda hari ini, tidak tahu ya di tempat Anda, tempat saya hujan terus ini. Ya, jadi hujan-hujan saya masih khotbah. Hujan-hujan Anda masih mendengar. Itu kan setia ya. Bisa santai nonton sinetron, duduk manis, tidur, tapi Anda mau bangun dan mendengarkan suara Tuhan. Nah, Anda pasti target setan. Ingat ya, setan itu usil, tapi Tuhan juga setia. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi ya, setan itu usil, tapi Tuhan juga terlalu setia. Setan tidak capek-capek, Tuhan juga tidak pernah terlelap. Itu penting Anda ketahui dulu, supaya sekarang di otak Anda, di hati Anda punya statement. Setan memang tidak capek-capek, tapi Tuhanku juga tidak pernah terlelap. Ya, saya ulangi ya. Setan memang tidak punya capek, tapi Tuhan kita juga tidak pernah terlelap. Jadi, tenang aja. Nanti kita bahas ya sedikit supaya Anda kuat. Ya, nanti ada beberapa yang memang Tuhan mau ngomong khusus, tapi intinya Tuhan mengasihi Anda semua, karena yang hebat bukan yang mendengar suara Tuhan, tapi yang percaya. Walaupun tidak mendengar, hatinya percaya Tuhan baik. Ya, jadi gini, saya saksikan ya, kembali ke laptop. Waktu Anda ingat nggak? Ya, Rebu yang lalu saya khotbah kepada Anda. Malamnya itu jantung saya itu kayak ditusuk-tusuk. Ya, jantungnya itu kayak ditusuk-tusuk. Nah, saya pikir saya kan pinter ngerti ini, wah serangan jantung ini. Jadi jantung tusuk-tusuk, tangan kiri kram, kaki kiri kram, kesemutan menjalar. Sebagai orang yang ngerti pandai, saya langsung hafal, oh ini serangan jantung. Saya langsung panggil gini. Nah, otak kiri saya bilang gini, ayo ke UGD, gitu ya. Otak kanan saya bilang apa? Panggil Yesus. Nah, saya dengarkan ya, dengarkan ya, semua ya, dengarkan semua ya. Kalau otak kiri bilang panggil polisi, itu tidak salah. Panggil dokter, itu tidak salah. Tapi otak kanan ini Anda bukan matematika. Otak kiri ini untuk ngitung matematika, logika. Otak kanan seni. Otak kanan saya bilang, panggil Yesus. Yang benar mana? Semua benar. Tapi prioritas utama adalah Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ini ngerti dulu ya. Jadi kalau ada kebakaran, apa, Yesus dulu. Baru ke UGD, baru ke dokter. Nah, saya tahu banyak serangan jantung itu meninggal di jalan, tidak cukup waktunya. Ngerti ya? Banyak yang meninggal ke UGD perjalanan. Jadi saya pikir gini, ini saya pikir loh ya, waktu itu.
Wah, sama-sama pulang ke surga. Wah, enak posisi di rumah, dipeluk istri sama anak gitu. Saya panggil anak istri saya kesakitan itu. Mama, kelihatannya, sorry ya, Ma, aku ini mungkin kena serangan jantung. Aku pikir gini, Tuhan, saat itu, wah, sekarang dah Tuhan. Nah, saya enggak apa-apa. Ya, takut karena ninggal istri dan anak. Kalau nggak takut masuk surga, nggak mungkin. Wong saya sudah melayani ke penjara, memberi makan orang, dan banyak hal lah. Ya, intinya sudah melakukan kehendak Tuhan. Jadi, yang ditakutkan apa? Ninggal anak Sean sama Mega. Tapi, saya bilang, mending aku dipeluk mama, ayo Ma doa. Perjamuan kudus, doa, hilang saudara. Nah, ini saudara ya. Karena Yesus tidak pernah terlambat. Tepuk tangan dulu dong buat Yesus ya. Jadi, darah Yesus. Ingat ya, tetap panggil Yesus. Nah, setelah sembuh, baru kita ke UGD. Waktu saya ke UGD itu jam 1 malam loh, habis khotbah sama saudara hari ini. Terus malam saya sempat cerita sama Irin tuh. Ya, Irin sharing-sharing, malamnya jam 1 saya ke UGD setelah hilang sakitnya. Ke UGD, dokternya kaget. Ada apa ini Pak Yohanes ya? Pak Yohanes yang masuk TV itu ya. Duh, sampai gitu saudara. Saya masuk situ, ditidurkan. Kenapa? Saya kelihatannya tadi kena serangan jantung. Sekarang bagaimana? Oh, biasa-biasa saja. Oke, kita periksa. Diperiksa pakai alat. Dokternya ngomong, Bapak ini berguru nih. Jantungnya sempurna. Tepuk tangan dong buat Yesus ya. Jadi saudara, ingat, setan itu kurang ajar ya. Saya ahli kesehatan, jaga kesehatan, ngajari orang sehat. Disikat. Tapi ingat, Yesus kita dahsyat. Ya, setan itu usil. Tapi Yesus kita juga tidak pernah terlelap. Itu yang pertama. Besok paginya, masih setan itu nggak pernah capek, saudara. Saya ceritain ya, khotbah untuk hari ini ya. Godaannya apa coba? Saudara, sorry ya, Rehoboth ini ya, gereja ini ya. Saudara, ini gereja yang diberkati Tuhan. Kenapa? Saya punya ciri-ciri. Kalau saya melayani gereja yang dikasih Tuhan, godaannya besar. Saya pernah melayani gereja yang hebat, saudara, belasan ribu. Kalau khotbah itu 6.000, 7.000 orang gitu ya. Gak ada godaan, santai gitu ya. Berangkat ya santai gitu. Tapi kalau saya mau melayani gereja yang diurapi Roh Kudus, setan gak suka, saudara. Tahu saudara, itu kan yang kemarin. Yang hari ini apa godaannya? Untuk membatalkan saya khotbah. Kompor saya itu minggu lalu meledak, saudara. Bayangkan, saudara. Kalau sekarang kamera ini saya putar, Anda lihat baru semua. Jadi kompor itu, bayangkan saya tidur siang, saya habis jemur, saya di lorong apartemen, saya itu kayak dengar suara Tuhan gini. Di hikmat hati saya. Kamu siap-siap ya. Duh, apa ini Tuhan? Siap-siap. Jangan nakuti saya, Tuhan. Gak terjadi apa-apa ya. Ya udah aku tiduran di kasur. Langsung bunyinya, saya ini nyetel TV, saudara. Saudara ingat gak? Ada berita minggu lalu, ada polisi nangkep Densus 88 nangkep teroris. Ngerti ya berita itu ya. Nah, katanya terorisnya banyak di Surabaya gitu. Nah, singkat cerita, 2 menit dari mendengar itu ada bunyi gini, saudara. Dum. Saya nggak bisa menirukan ya. Bunyinya itu membuat saya jatuh dari kasur. Kira-kira kelasnya bagaimana coba? Saya jatuh dari kasur, saya jerit, panggil Yesus gitu ya. Waktu saya panggil Yesus, bunyi boom gitu. Yesus, saya jatuh dari kasur, saya loncat, pikiran saya ini loh. Mega mbek sean yo opo rek. Itu.
Tak pikir ada bom, tapi kok bau mesiu ya. Ternyata kamar saya depan itu apartemen, asap tok, kompore bledak, saudara. Setan tuh usil, tapi Yesus tidak pernah terlelap. Tepuk tangan dulu dong buat Yesus ya. Jadi kompornya itu meledak, boom, semua orang datang, security periksa. Tidak ada api, saudara. Yesus itu dahsyat. Bukan dahsyat, dahsyat ya. Sungguhan. Anda tahu, saya saking jerit-jerit, Shan, tolong LPG-nya dicabut dulu. Pikiran saya itu, waduh telat ini. Dari bunyinya apartemen sudah asap semua. Akhirnya kompornya meledak, tapi tidak kebakaran. Tapi Anda tahu nggak efeknya? Efeknya itu wastafel saya hancur, saudara. Berarti kan letusannya gede, saudara. Saudara tahu, penghisap kompor di atas itu hancur. Berarti ledakannya besar, tapi tidak ada api. Jadi, kalau saya lihat kan dapur saya ya, sekarang baru semua. Kompor, penghisap, wastafel sudah bocor. Tapi tidak ada apa-apa. Mega, saya pikiran Mega, tak pikir ini meledak segitu ya, kaki Mega hilang. Tak lihat bujuku, oh, si ayu ya, si wajahnya ya enggak apa-apa. Kaki si bagus, saya enggak apa-apa, tidur. Ayo sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi, Immanuel itu benar-benar ada, saudara. Bukan buat Pak Yohanes, buat semua orang. Tapi setan selalu goda, bukan buat kamu itu. Karena itu, hari ini saya disuruh Tuhan buka. Immanuel aslinya artinya apa? Sebelum itu saya ujian dulu, saudara. Gerejamu ini gereja yang diberkati. Saya ulangi ya, saya sudah khotbah gereja yang ribuan. Sekali khotbah 17.000 pernah di Medan. Tapi ya santai-santai itu tidak ada godaan. Tapi kalau gereja ini diberkati Tuhan, mau cerita itu, mau khotbah, setan diusil supaya tidak jadi khotbah. Jadi gereja yang hebat adalah gereja yang dirongrong setan, tetapi Tuhan bela. Dengarkan saya. Tuhan selalu bela. Kalau gereja ini tidak bermutu, setan tidak takut. Setan takut kalau saya ngomong di tempat-tempat yang Tuhan mengasihinya. Ya, ingat ya, gerejamu ini gereja yang Roh Kudus. Karena apa? Setiap saya khotbah, kemarin yang terakhir khotbah saya masuk UGD, tapi hasil EKG dokternya bilang, Bapak bergurau, Bapak ini sempurna jantungnya. Enggak, dok, tadi itu saya enggak bisa nafas jantung saya. Terus dokter, Bapak lakukan apa? Enggak, sorry ya dok, saya enggak langsung ke sini. Sorry ya, saya berdoa dulu. Yesus menyelamatkan saya. Saudara ingat, kalau ada serangan jantung, jangan ke UGD dulu. Banyak yang meninggal di jalan. Panggil Yesus. Dia Allah yang menyertai saudara. EKG-nya sempurna. Hari ini saya lab SGUT, sempurna. Semua sempurna, karena Tuhan sempurna. Saya tahu banyak yang di luar kontrol kita. Saya tahu. Tapi ingat, dalam kontrol siapa? Tuhan. Ini hancur semua, tapi hari ini sudah selesai. Kemarin wastafelnya bocor semua, saudara. Tapi tidak ada apa-apa. Sampai teknisinya bingung, Pak, tidak ada yang luka, apa hancurnya gini? Tidak ada. Yesus hebat, saudara. Ingat ya, Yesus hebat. Itu kesaksian yang mengawali khotbah saya, supaya saudara tahu, khotbah saya ini nggak main-main. Saya sudah melewati ujian ini. Ya, ayo sekarang kita belajar yuk. Immanuel, Allah beserta saya. Gitu ya ngomongnya ya. Allah beserta saya. Kalau ketemu orang lain sebelahmu kita ngomong, Allah beserta kamu. Ya, kayak Desi gini gendong anaknya, misalnya pegang kepala anaknya. Allah beserta anakku, gitu ya. Jadi ingat, pegang kepala anakmu, pegang kepala istrimu, pegang kepala siapa yang kau tahu jumpai. Allah beserta kamu. Itu hebat.
Tapi ingat loh ya, saya mau cerita agak lebih ke natural. Arti bahasa Jawanya Surabaya JTV-nya apa? Melok terus, ikut terus. Tuhan itu Tuhan yang ikut terus, kemana digendoli saudara. Bukan saudara lo yang gendoli Tuhan. Saudara bisa lupa, saudara bisa tersinggung sama Tuhan, saudara bisa kapok sama Tuhan. Tuhan tidak pernah kapok. Tuhan yang ngikuti saudara. Kemanapun menyertai itu namanya, ngikuti terus. Bahasa Indonesia sehari-hari apa? Dia ngekori kita, mengikuti kita. Saudara, ada lagu, gandol Gusti, kita gandoli Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan yang gandoli kita. Yang setuju katakan amin. Saudara kalau makan enak lupa enggak? Lupa doa. Tapi Tuhan menghilangkan racunnya. Saudara kalau masuk area ingat masker atau ingat Yesus. Halo? Saudara bisa lupa Yesus, ingat masker. Tapi Yesus tidak pernah lupa saudara. Ini dulu, saya malam ini mau menguatkan saudara. Supaya tahun baru Anda tenang. Kenapa? Karena bukan Anda yang cari dia. Dia ngikuti Anda terus. Anda pernah enggak ketemu anak-anaknya kucing yang ngikuti terus? Gemes saya, gitu. Saya pernah ya anaknya kucing itu ngikuti terus. Kalau jauh ngikuti terus. Saya bukan menyamakan Tuhan yang seperti anak kucing. Tuhan kita dahsyat. Tapi dia ngekori saya terus. Dari kecil saya lahir, belum lahir. Sampai saya besar melayani Tuhan. Setan diusir terus. Tapi Yesus saya tidak pernah capek ngikuti saya. Kalau engkau hari ini sedang susah, ingat, Yesus cari kamu. Mungkin kamu lupa doa. Pernah dengar ayat enggak gini? Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Pernah dengar? Anda lupa panggil Yesus. Pagi nangis, Yesus nyari saudara. Saya mau meninggikan Yesus terus sebelum saya khotbah. Supaya hari ini yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Karena kalau Yesus ditinggikan, tidak ada yang bisa melawan saudara. Tidak ada yang bisa ganggu saudara. Ya, yuk kita masuk yuk. Tapi tak benarkan dulu ya. Roh Kudus ingin benarkan Anda semua. Pengertian tentang Immanuel. Anda ini percaya sering berdoa gini enggak? Tuhan kalau bisa, jangan meletus kompornya. Tiap hari saya berdoa, Tuhan kalau bisa enggak ada kompor meletus, kebakaran, gempa bumi. Ya Pak ya. Tapi Immanuel itu meletus tapi tidak berbahaya. Saya ulang lagi. Kalau saya sama Bu Maria ngomong gini, Bu Maria, saya akan menyertai Bu Maria ke Jakarta. Berarti kalau di Bu Maria di Jakarta, saya di Jakarta, berarti saya menyertai Bu Maria. Nah, banyak orang doa, jangan sakit Tuhan, kalau bisa jangan sakit gitu. Menyertai itu sakit tapi ditekoncoi, ditemani. Bukan tidak jadi sakit. Anak saya ujian bicara gini, Pak sulit Pak, ternyata kuliahnya Papa ini. Menurut Anda, saya harusnya ngomong apa? Ya wis, tidak usah kuliah. Wis, tidak usah batal. Atau saya bicara gini, nggak apa-apa nak, tak barengi Papa, tak temeni. Butuh duit, bayari. Butuh teman bicara, aku bicara. Butuh teman belajar, aku nemeni kamu. Itu namanya menyertai. Bukan batalkan ujian. Tuhan kadang-kadang tidak mencegah kecelakaan. Tetapi waktu kecelakaan, Anda selamat. Karena dia di sampingmu. Immanuel itu bukan ngomong, nak tenang ya 2022. Enggak.
dia ikut saudara masuk di tahun 2022. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu tidak cuma ngomong, dia ikut masuk ke tahun-tahun hidupmu. Tuhan menyertai Anda waktu kepingin punya anak atau waktu hamil disertai Tuhan. Bahkan lahir pun disertai Tuhan. Ayo kita lihat gambar ini biar Anda ngerti. Sadra, Mesa, Abednego disertai Tuhan itu tidak jadi masuk dapur api atau masuk dapur api tapi tidak hangus. Anda pikir ya, banyak orang berdoa. Saya bayangkan gini, kalau saya jadi Sadra, Mesa, Abednego, Tuhan matikan apinya Tuhan. Tuhan jauhkan saya dari dapur. Immanuel itu Tuhan di luar dapur atau di dalam dapur? Di dalam dapur, saudara. Immanuel itu dibakar tapi tidak hangus. Bukan tidak jadi kebakaran. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, dirasakan sama Tuhan. Meledak, blum. Tapi tidak apa-apa. Itu loh penyertaan Tuhan sempurna. Saya ngomong sama mami saya, kenapa Mi ya, anak bener itu, orang bener itu, dicobai setan terus, kok jatuh terus toh Mi? Kata mami saya gini, kenapa enggak? Soalnya hanya kita yang kuat. Maksudnya Mi, orang benar itu jatuh 7 kali, tapi bangkit lagi. Yang setuju katakan amin. Orang benar itu kuat. Kalau kau nonton 2 orang atau lebih, katakan, kamu itu kuat. Kenapa? Karena Immanuel, Allah menyertai kita. Kita lihat gambar kedua. Daniel masuk kandang singa. Saya yakin Daniel berdoa, Tuhan kalau bisa jangan bawa Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan. Immanuel itu bukan tidak jadikan masuk, tetap masuk. Tapi tidak digigit singa. Saya ulangi lagi ya. Immanuel itu bukan tidak jadi masuk kandang singa, tetap masuk tapi tidak digigit. Saudara kan selalu doa gaya toh. Tuhan jauhkan dari COVID. Iya Pak ya. Tapi Tuhan itu memasukkan Anda ke dalam COVID, tapi Anda yang sakit disembuhkan, tapi yang tidak kena, ya terserah Tuhan. Jadi, kadang-kadang tidak salah untuk berdoa mencegah. Tidak salah. Saya tiap hari berdoa, Tuhan jangan ada kebakaran, jangan ada kompor meledak. Tapi saya dicicipi Tuhan, Immanuel itu meledak tapi tidak bahaya. 2022 Anda takut kan? Tetap masuk, tapi Anda diselamatkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini penting ya. Pak, berdoa mencegah itu salah, Pak. Enggak. Tiap hari Anda harus minta. Tuhan lindungi anakku. Tapi ingat, kalau dengar anakmu kecelakaan, hatimu harus tenang. Tuhan itu tidak menyertai aku tok. Anak-anakku, mantu-mantuku dilindungi Tuhan. Amin. Bahkan kau mungkin, sorry ya jemaat, mungkin kau dengar gembalamu ada apa-apa. Kau harus tenang. Gembalaku punya Yesus. Gembala juga gitu. Kalau dengar jemaatnya sakit, dia harus tenang. Yesusku menyertai domba-dombanya. Immanuel itu kalau direnungkan, nangis saudara. Saya nyiapkan khotbah ini nangis. Tuhan, kenapa aku harus alami ini? Duh, katanya tak temeni. Kamu tuh butuh terhindar dari masalah atau butuh aku sih? Ya, yuk kita lihat lagi. No itu berdoa semoga tidak bencana banjir. Tapi banjir tapi tidak meninggal. Yesus pernah berdoa gini, dengar enggak? Tuhan kalau bisa jauhkan dari cawan ini. Salah enggak itu? Enggak. Yesus juga berdoa gitu. Tapi dia ngomong, tapi biarlah jangan melawan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yakin
Allah itu menyertai dia. Tiap hari minta, Tuhan jangan kena COVID, Tuhan jangan sakit, Tuhan jangan kecelakaan. Itu tidak salah, harus. Mintalah, kata Tuhan. Tapi kalau setan usil, tenang. Tuhan juga selalu Immanuel. Ngerti ya? Ini dulu, supaya Anda itu tidak kecewa. Tuhan sudah doa kok terjadi sih. Anda tahu kenapa Anda bisa ngomong itu? Tuhan, kenapa sih? Berarti Anda hidup. Berarti Anda dibebaskan Tuhan. Tuhan itu kalau masih bikin Anda hidup, tidak untuk dipermalukan. Saya ulangi, kalau Anda masih hidup sampai hari ini, tidak untuk dipermalukan. Yesus itu bukan nganggur. Kalau masih bikin kamu bisa dengar khotbah hari ini, dia akan memasukkan kamu 2022 dengan penuh kemenangan. Itu penting. Nah, sekarang kita bahas ya. God with us. Tuhan berserta kita. Banyak orang ingat Tuhan, tapi lupa Yesus. Ayo, yang pertama kita bahas ini ya. Semalam saya diajari Tuhan. Banyak orang ingat Tuhan, tapi lupa Tuhan itu aku, Yesus itu. Jadi ingat, waktu saudara percaya Tuhan menyertai kita, pikirannya itu Yesus. Saya ulang lagi ya. Jadi panggil nama Tuhan, namanya siapa? Yesus. Kalau ada kecelakaan, ada bom, ada apa-apa, ingat Tuhan, ingat siapa? Yesus, panggil namanya. Tidak akan dipermalukan. Siapa yang memanggil nama Tuhan, diselamatkan. Yesus, gitu. Misalnya Bu Evi Warjojo, dengar keluarganya ada apa-apa, panggil Yesus. Ada asisten rumah tangga. Bahasa dulu namanya pembantu, sekarang asisten rumah tangga. Dia itu ngikuti bosnya Kristen, setiap hari ada persekutuan doa. Dikatakan pendetanya, pokoknya ada apa-apa, panggil Yesus. Suatu ketika dia pulang pasar, diperkosa. Bayangkan itu. Waktu diperkosa, sudah mau telanjang, dia manggil orang-orang, tidak didengar. Pak, tidak ada yang dengar. Terakhir dia ingat khotbahnya. Apa? Yesus! Yang memperkosa 5 itu mencelat. Itu bukan anak Tuhan loh. Orang belum kenal Yesus loh. Kalau panggil Yesus, diselamatkan. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Ini penting loh ya. Saya ceritakan, kejadian barat akan terjadi banyak. Saya sudah berdoa dan lihat banyak hal, tapi itu tidak perlu diceritakan sama saudara. Saya lihat banyak kejadian 2022 berat, tapi itu tidak penting. Yang penting itu bukan kejadian yang jahat yang diingat, tapi Yesus yang menyelamatkan. Saya berdoa kemarin lihat banyak kejadian. Saya di rumah sakit sama Mega cerita, ada 2 orang baju putih, ada apinya. Tapi waktu saya lihat itu, Tuhan Roh Kudus ngomong, jangan ceritakan itu. Jangan ceritakan malaikatnya, jangan ceritakan kejadian buruknya, ceritakan Yesusnya. Saya lihat nanti Februari, April akan terjadi hal yang berat. Tapi, kata Roh Kudus, dalam kontrol Yesus. Orang yang menanti-nantikan Tuhan malam ini, hidupnya dalam kontrol Tuhan. Februari sama April, nanti Anda lihat ya kejadiannya. Tapi, waktu saya mau cerita ini, waktu saya berdoa, Tuhan nangis, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan ngomong, jangan ceritakan ini anakku, kamu lihat ini untuk mengingatkan mereka. Memang itu ada, tapi aku juga ada. Kalau orang menceritakan penglihatan tidak punya Roh Kudus, dia akan cerita kejadian mengerikannya. Sorry ya, saya tidak menyinggung banyak hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan bilang, nanti terjadi ini, terjadi ini.
Roh Kudus bilang sama saya, sejak saya mengalami mujizat ini, dia ngomong sama saya, jangan ceritakan kejadian ngerinya, ceritakan penolongnya. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Roh Kudus akan selalu meninggikan Yesus, bukan meninggikan setan. Kejadian jahat tidak perlu digembor-gemborkan. Yesus yang perlu digembor-gemborkan. April akan kejadian banyak loh. Saya lihat, waktu saya nangis tuh. Kenapa kamu nangis? Kamu lihat ini untuk cerita sama orang. Saya ceritakan Tuhan, bukan ceritakan. Aku juga di bulan itu ada. Di mana-mana ku puji setiap saat. Ingat itu. Tuhan itu Yesus. Ayo kita lihat yuk ayatnya. Ini enggak perlu, tadi saya nyiapkan, tiba-tiba Tuhan bilang enggak perlu. God with us. God dulu ya, tentang Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi Yesus itu siapa? Tuhan yang perkasa. Ayo kita lihat Yohanes yuk. Aku dan Bapa adalah satu. Percayalah kepadaku ketika aku berkata bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi, kalau ingat Immanuel, ingat siapa? Yesus. Saya semalam dikasih tahu Roh Kudus. Katakan pada anakku, banyak orang ingat Tuhan, tidak pernah panggil Yesus. Padahal Tuhan itu, Bapa itu Yesus sendiri. Saya ceritakan ya. Anda pernah dengar enggak Yesus menyembuhkan? Kalau ketemu orang lumpuh, dia tanya gini enggak? Kok, kenapa lumpuh? Enggak pernah. Dia langsung sembuhkan. Kalau ketemu pelacur berdosa, dia enggak pernah tanya gini. Ci, kamu apa, Ci? Langsung diampuni. Dengarkan saya malam ini ya, jemaat Tuhan. Apapun kondisimu, panggil Yesus. Dia tidak pernah tanya. Dia bukan konselor, tapi dia juru selamatmu. Kalau pelatih renang, saya dulu orang dayung. Kalau lihat orang tenggelam, ditanyai enggak? Pak, kenapa kamu tenggelam? Tidak pakai, langsung terjun. Yesus itu seperti itu. Kalau ketemu orang buta, tidak tanya, Mas, kamu buta, kenapa? Mas? Tidak pernah. Langsung disembuhkan. Cerita sama hamba Tuhan baik, tapi tidak menyelamatkan. Cerita sama Yesus, diselamatkan. Malam ini, maaf ya, otak saudara, pikiran saudara, harus tertuju. Kalau dengar Immanuel, ingat Yesus. Ingat Immanuel, ingat Yesus. Kalau kecelakaan, apa yang terjadi? Yesus. Kepreset, Yesus. Ada orang, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Saya kasih tahu. Sembarangan sama Anda itu bukan mulut. Hatimu menghormati dia, enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata beserta. Ini penting ya. Tuhan sudah saya bahas. Tuhan itu Yesus. Beserta itu apa? Maksudnya apa? Maksudnya itu niat. Niatnya. Saya tunjukkan ya. Yesus datang itu ini. Anda lihat ayatnya dulu aja. With itu apa? Beserta itu. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang ya. Tuhan Yesus kasih 3 perumpamaan. Lihat gambarnya semua. Yang pertama, domba yang hilang. Domba ini. Yang kedua, uang yang hilang. Yang ketiga, anak yang hilang. Saya bahas domba ya. Domba ini suka lari, tapi tidak bisa pulang. Tapi bisa jerit, mbek. Jadi dombanya tahu di mana dia. Saudara,
Saudara ini termasuk yang mana ya? Saudara masih bisa jerit Yesus nggak? Yesus gitu ya. Anda termasuk domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan, saya kemarin berdoa, Tuhan bukakan hikmat banyak, tapi saya cuma cerita dikit aja. Duit yang hilang itu, kelinting gitu. Orang itu nyari, saya bongkar-bongkar, belani uang itu. Itu loh saudara. Uang itu enggak bisa ngomong, saya di bawah ranjang. Kalau sekarang saudara termasuk orang yang enggak bisa nangis karena capek, kalau saudara sekarang sakit, sudah kesel sama sakitmu, nggak bisa ngomong tapi tetap dicari Tuhan. Saya ulangi ya, Anda termasuk koin yang hilang. Kalau Anda sekarang termasuk orang yang nggak bisa, Bu Gembala, sudah nggak bisa ngomong. Sungkan, akan ngomong Bu Gembala sampai sungkan. Engkau dicari Tuhan. Yang ketiga, anak yang hilang. Anak yang hilang ini bukan domba. Bisa balik deh. Yang pertama, meninggalkan domba 99 untuk cari yang satu. Itu domba yang hilang. Engkau akan dicari Tuhan. Kedua, koin. Koin tidak bisa ngomong. Kelinting hilang. Pak, domba ini hilang karena apa? Nggak ngurus. Nakal atau apa, nggak ngurus. Pokoknya dicari. Sorry ya, saya tidak ngajari Anda salah. Walaupun Anda salah, Anda sekarang harus punya iman. Dia cari saudara. Bertobat. Kedua, koin itu tidak bisa ngomong. Kelinting, Pak, aku dibawa, tidak bisa. Pak, aku ini tidak bisa. Tapi dicari sampai ketemu. Dirham yang hilang. Nanti saudara baca ya. Lukas 15. Tulisan, Lukas 15. Nanti ada 3 perumpamaan. Domba, duit, sama anak. Dan anak ini rotong mokong. Dia bisa pulang. Tapi dia minta warisan. Jadi dia minggat, tapi bisa pulang. Di situ ceritanya, Bapak nggak nyari. Tapi Bapak nunggu. Ini untuk perumpamaan pelayan. Anda yang sudah melayani, Anda sudah ngerti dosa, tapi Anda ngelaku no, Pak kasih tahu ya, pulang no. Tuhan nunggu kamu. Sorry saya agak keras. Hamba Tuhan, pelayan musik, semua pelayan gereja ini mewakili anak yang hilang. Ngerti pulang, ngerti dosa, tapi ngelaku no. Tapi tak kasih tahu ya, Bapak tak nyari, tapi dia setia nunggu. Jadi ada 3. Nek domba saya jerit, ini orang jemaat sing masih Yesus, Tuhan nyari. Ada yang nggak bisa ngomong, Tuhan tetap temukan uang. Tapi yang ketiga tentang anak yang hilang. Ingat ya, Anda ngerti loh jalan pulang. Pulang oh. Tuhan. Ingat nggak khotbah saya bulan lalu? Tuhan memberi kesempatan kedua. Pulang oh. Pulang oh. Bertobat oh. Pasti kau disembuhkan. Pernikahanmu dipulihkan. Pasti itu. Ya, itu ngomong wit. Terakhir sekarang, bomnya. Saya akan buka rahasia. Kenapa kita yang diselamatkan? Ayo lihat gambar ini terakhir ya. Setelah itu saya berdoa beberapa orang. Ini yang terakhir. Kita bahas apa? As. Kenapa kita? Ayo. Yesus itu bukan rahasia. Semalam saya sampai nangis-nangis. Jam 12 saya nggak bisa tidur. Anda lihat gambar ini gambar apa? Coba siapa yang ingat? Anda lihat gambar ini, ingat sepeda motor atau ingat donat? Halo, ayo lihat gambar ini, ingat donat atau ingat sepeda motor? Pasti ingat sepeda motor dong. Gambar kedua. Habis ini Anda akan kaget ya. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Kalau lihat ini, ingat odol, pasta gigi, atau ingat mobil? Ayo. Ya, ini saya mau cerita dikit habis ini. Ini gambar terakhir nih. Senang orang-orang lihat ini. Lihat ini eling bakmi,
atau eling gajah. Nah, Anda baca yuk ayatnya yuk. Ini penting ya. Kejadian 1 ayat 27. Terakhir ya, ayat terakhir. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi lihat Pak Yohanes ingat siapa? Ingat Tuhan. Lihat Bu Maria, ingat siapa? Ingat Tuhan. Lihat Yemima, oh anak Tuhan ini. Semalam saya dikasih tahu Roh Kudus gini. Setan itu tidak bisa ngerusak gambar Tuhan. Dia ngerusak yang segambar dengan Tuhan. Ada peristiwa, dengarkan ini ya. Perusahaan besar akan mengeluarkan uang mahal untuk menjaga citra. Benar nggak? Kalau Anda bisa merusak citra, perusahaannya hancur. Siapa yang secitra sama Tuhan? Kita. Kenapa setan tidak goda Tuhan? Halo? Karena Tuhan tidak bisa digoda. Yang bisa digoda, yang secitra. Siapa? Kita. Jadi kalau mau merusak Tuhan, tidak bisa merusak apa? Merusak citranya. Saudara, produk kosmetik, kalau sampai citranya rusak, misalnya gini, jangan beli produk ini, kalau pakai tambah gatal semua. Perusahaannya bangkrut nggak? Bangkrut. Dulu ada rokok, ya ada rokok di Indonesia ini, dibeli sama orang, dibusukkan di pelabuhan, dijual gratis. Waktu orang rokok, kok gak enak nih? Wis, jangan beli rokok ini. Akhirnya bangkrut. Jadi kalau citra perusahaan hancur, perusahaannya hancur. Cara menghancurkan Tuhan gak bagaimana? Gak bisa. Setan ngerusak citra siapa? Kita. Contoh ya, Pak Yohanes kalau potong sama Tuhan, Tuhan hancur. Kalau Bu Maria kapok tidak melayani Tuhan, Tuhan hancur. Jadi yang diserang siapa? Kita. Setan itu nggak bisa merusak Tuhan, tapi citranya Tuhan dirusak. Siapa yang secitra sama Tuhan? Kita. Makanya Tuhan ngomong, God with us. Tuhan beserta kita. Kenapa kita disertai Tuhan? Soalnya Tuhan tahu kita yang diserang setan, bukan Tuhan. Sorry ya, saya ngomong Yemima lagi. Yemima, kamu kalau tanya orang luar, dibicarakan apa? Oh, kamu gagal kamu. Oh, kamu nggak berhasil kamu. Kamu tanya oh Tuhan. Tuhan siapa aku? Jawabannya apa? Kamu biji mataku. Yemima kalau malam ini mau tanya Tuhan, Tuhan siapa aku? Kamu kesayanganku. Aku berdoa buat kamu Yemima. Ada dua hal yang harus kamu dengar. Kamu akan memasuki musim yang baik. 2022 itu tahun kemenanganmu. Bagi semua juga, tapi Yemima, kamu takut. Tuhan bilang kamu takut. Wis tidak tahu Tuhan, terserah Tuhan. Ingat, ini di luar kontrolmu Yemima. Tapi dalam kontrol Tuhan. Tak ulangi ya. Ini memang di luar kontrolmu. Kamu sudah jadi perempuan yang baik. Kamu sudah melayani Tuhan. Wis bo Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, punya anak ya apa ke depan. Ini di luar kontrolmu. Tapi Yesus mau ngomong sama kamu Yemima. Kamu dalam kontrol Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua pilihan. Jangan pilih yang satunya. Yang menyedihkan hati Tuhan. Kamu tahu yang saya maksud. Nanti akan ada pilihan minggu-minggu depan. Pilihan setia sama Tuhan.
pilihan yang kira-kira berbau Tuhan. Ada 2 pilihan dan engkau akan mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Aku berdoa ya, diberkatilah kamu, biarlah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga turun ke atas kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini ada lagi tadi saya tak cari ya nih. Tadi saya mau berdoa buat kok lupa saya, sing mana nih? Oke. Saya jadi lupa ya. Tadi ada namanya, tak tari satu-satu ya gambarnya. Tadi dari awal sebenarnya banyak, tapi saya harus selesaikan khotbah panjang. Saya berdoa dulu buat Bu Gembala aja. Ya, Tuhan, terima kasih buat saudara yang Kau berikan dalam hidup hamba. Kau berikan dia kebaikan. Hamba berdoa biarlah apa yang hamba sampaikan hanya dari Tuhan. Yang pertama, jangan takut kemana kau akan membawa jemaat ini. Karena ini bukan jemaatmu, tapi jemaatku. Aku menyuruh engkau, memanggil engkau, tidak ada alasan. Aku memanggil engkau dengan penuh kepercayaan bahwa engkau memang harus dipanggil. Engkau memang harus kupakai. Tidak ada yang salah. Engkau akan melewatinya. Tahun 2022, pelayananmu akan maju pesat. Karena engkau tidak sendirian. Yang kedua, ada beberapa orang yang salah mengerti tentang engkau. Tetapi hidupmu bukan dari perkataan orang. Kamu hambaku, kamu anakku, kamu kukasih. Tidak akan pernah kulepas, kata Tuhan. Seujung rambut pun tidak akan kubiarkan. Aku akan memantau engkau. Aku akan berserta kamu. Banyak telingaku tidak hanya untuk mendengar perkataanmu. Telingaku juga mendengar orang-orang yang menghina kamu. Tapi tenang, karena aku ini Tuhan yang memanggil kamu. Tuhan yang membela kamu. Jangan takut dan jangan gentar. Yang ketiga, ada sesuatu yang kosong di dalam hidup ibu. Dan Tuhan akan mengisinya. Ada satu hal yang lagi diidam-idamkan oleh ibu. Bukan barang. Bukan keinginan untuk menyenangkan engkau pribadi. Engkau ini selalu ingin menyenangkan orang lain. Engkau hanya ingin meninggikan aku. Tapi aku tahu engkau masih merindukan hal ini. Bukan barang, bukan untuk engkau. Ada orang yang kau kasihi, yang kau sayangi darah dagingmu sendiri. Dan aku akan memenuhinya. Aku akan mendengar doamu dan menjawabmu. Tenanglah, aku ini Tuhan yang menyertai kamu. Terimalah aku dengan sepenuh hati. Tahun 2022, Ibu memasuki musim yang baru. Bukan hanya berkat, tetapi kekuatan fisik. Bukan hanya kekuatan roh dan jiwamu, tapi fisikmu juga akan diperkuat. Supaya orang berkata, ini kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Terimalah, biarlah segala yang baik
yang datangnya dari Bapa di surga turun ke atas kamu. Kesembuhan, kesehatan, ekonomi, hubungan, anak, istri, menantu, sempurna di dalam Tuhan. Tidak ada senjata yang ditempa mampu mengganggu kamu. Kami lepaskan kuasa, berkat, anugerah, kemampuan dari Tuhan. Amin. Ling dan Raymond, dengarkan. Kamu berdua, saya berdoa khusus buat kamu. Ada perselisihan. Ada di antara kalian ada beda pendapat. Tetapi itu tidak membuat apa-apa di hadapan Tuhan. Kalian sering berbeda pendapat. Tetapi Tuhan tahu hatimu dan hati istrimu. Kamu mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan minta tahun 2022 masuk lebih dalam. Karena Tuhan akan memakai kalian. Dan ingat, kalau Tuhan memakai kalian, Tuhan juga memberkati kalian. Raymond, dengarkan, ada bisnis baru yang akan engkau kerjakan. Sesuatu yang tidak pernah engkau geluti. Sesuatu yang asing dan baru. Sesuatu yang mungkin engkau takut. Tapi Tuhan itu sayang sama kamu. Cuma Tuhan minta, lembutkan hatimu. Karena Tuhan ingin Raymond yang diinginkan Tuhan. Lembutkan hatimu lebih lembut. Supaya Tuhan bisa pakai kamu lebih dalam. Yang kedua, jangan takut. Ada kejadian sedikit tentang anakmu. Tetapi ingat, Immanuel dalam kontrol Tuhan. Kami lepaskan kuasa, berkat, anugerah. Ling dan Raymond, kemanapun, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, semuanya. Orang tuamu, keluarga besarmu, diberkati Tuhan. Kami lepaskan kuasa, anugerah. Yosua, Alexander, dengarkan suara Tuhan. Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau berpikiran yang tidak-tidak? Aku tetap sama, Tuhan yang sama. Kamu tidak banyak bicara, tapi suara hatimu didengar Tuhan. Kamu orangnya, sorry ya, agak keras. Tapi kamu hatimu baik. Tapi kamu terlalu keras. Tuhan bilang lembutkan hatimu, supaya aku bisa memakai engkau lebih. Tapi hatimu baik, kata Tuhan. Tapi Tuhan tidak hanya cukup hati baik. Tuhan butuh karakter yang diperbaiki. Yang kedua, kamu ada sedikit kesulitan. Aku hanya lihat pembayaran yang ke depan kau bingung. Tapi Tuhan akan buka sumber baru. Dan engkau akan dipenuhi oleh kelengkapan-kelengkapan itu. Cuma satu. Sorry ya, brother, kamu harus belajar memberi. Kamu bukan tidak mau memberi, tapi kamu tidak cukup. Tapi Tuhan bilang, ujilah aku. Aku yang akan mengatur semuanya. Kesehatan lambungmu juga dengan diperbaiki Tuhan. Terima kasih Tuhan, darah-darahmu ada infeksi, Tuhan akan sembuhkan. Kami lepaskan berkat, anugerah, kemampuan dari Tuhan. Syukur sikata pata-pata, sikata rotakata, sikarotaka pirato kata sita patama. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Bu Maria, saya minta waktu sedikit lagi boleh? Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Everista Nasal ini siapa ya? Ya, nanti kalau sudah buka videonya, saya akan doakan kamu. Terima kasih, saya berdoa untuk yang Solo ini, Bu Rutniasih. Tuhan, aku bersyukur buat saudari ini. Tuhan, aku percaya kamu di Solo
atau dimanapun kamu sekarang. Aku tidak mengerti apa problemamu, tapi Tuhan, kamu sedang mengalami kesulitan. Sesuatu yang sulit dibicarakan. Tapi yang pertama tentang kesehatanmu. Tuhan akan pulihkan sendi-sendimu, hormonmu, syarafmu, ya gula-gulamu. Semua akan disembuhkan Tuhan. Tapi kamu harus berusaha hidup lebih sehat. Yang kedua, ada hubungan yang tidak baik yang akan dibantu Tuhan. Hubungan yang dulu baik, sempat tidak baik akan dipulihkan Tuhan. Aku tidak tahu kamu siapa, tapi Tuhan bilang, Tuhan akan barui keluargamu. Hubungan dalam keluargamu akan jadi berkat. Yang ketiga, maaf, ada berkat yang akan diberikan kepadamu karena kamu kesulitan. Aku tidak tahu masalahmu, tapi kamu butuh sejumlah uang, dan Tuhan akan berkati kamu. Hanya satu, Tuhan bilang jangan jelas, ampuni dia. Jangan marah sama dia. Walaupun dia salah, kamu harus mengampuni dia. Tuhan juga bilang gak tahu kamu ini siapa, tapi Tuhan bilang kamu cinta Tuhan. Kamu melayani Tuhan. Tuhan akan pakai kamu, mulutmu akan menceritakan hikmat. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat, anugerah, kemampuan dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan bilang ada 2 orang yang di rumah sakit. Dua-duanya akan disembuhkan Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih. Jangan takut. Kamu tidak sendirian. Ada 2 orang yang sakit, agak berat. Tuhan akan sembuhkan. Tuhan tidak di mana-mana. Tuhan ngikuti kamu terus. Kemana kamu bisa pergi? Karena di mana-mana ada Tuhan. Kata Daud, kemanakah rohku bisa pergi? Menjauhi Tuhan. Tidak bisa. Karena Tuhan itu di mana-mana. Walaupun kamu di rumah sakit, kamu akan disembuhkan Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu hebat. Oh, haleluya, haleluya. Tadi sudah, yang tadi, Ibu siapa tadi ya? Saya panggil tadi. Everis ya. Tanasal ya. Everis Tanasal. Ibu di kota mana, Bu? Jawab saya dulu. Surabaya. Di Surabaya. Saya tidak tahu kamu ini jemaat atau bukan, tapi saya tidak pernah lihat kamu. Tapi paling tidak saya lupa kalau lihat ya. Tapi Tuhan bilang doakan dia. Kamu orang pertama yang saya digerakkan Tuhan di awal sebelum saya khotbah. Dengarkan Tuhan. Saya akan berdoa buat Anda. Masalah pelik yang kau hadapi itu bukan masalahmu. Tidak ada dalam hidupmu yang tidak akan kucampuri. Aku ini Tuhan yang mencampuri masalah anak-anakku. Ada masalah 2, yang satu lama, yang satu baru. Kalau belum terjadi, berarti akan terjadi. Dua-duanya akan dihandle Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Ada sesuatu yang sulit dibicarakan orang. Kalau bisa nangis, kamu nangis. Tapi Tuhan bilang kamu keras, kamu tidak bisa nangis. Tapi Tuhan tahu hatimu hancur. Tuhan akan pulihkan. Tenang anakku. Kamu tidak sendirian. Tidak sendirian, kata Tuhan. Semua ku selesaikan, termasuk masalah. Aku tidak tahu siapa orang yang lebih tua dari kamu. Siapa dia akan disembuhkan Tuhan. Ada keluargamu atau temanmu ya yang lebih tua.
Tidak tahu ini ibumu atau tante atau siapa. Punya masalah kesehatan, disembuhkan Tuhan. Kamu punya masalah urusan. Tapi Tuhan bilang akan diselesaikan Tuhan. Yang kedua, 2022 menjadi tahun yang baik buat kamu. Setan bisa menggoda kamu terus, tapi aku juga akan ambil alih. Aku akan menyelesaikan bagi kamu banyak hal. Yang ketiga, Februari awal sampai Februari akhir, kamu akan bertemu orang-orang yang tidak pernah kamu duga. Itu akan merubah banyak keadaanmu. Karena aku yang mempertemukan orang untuk diberkati dan memberkati. Dan masalah kesehatanmu, Tuhan jamah total. Dari penglihatan, pendengaran, sampai semua ujung rambutmu, hormonmu, Tuhan selesaikan. Kami lepaskan kuasa, berkat, anugerah, kemampuan dari Tuhan untuk bisa melewati semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, syukur, haleluya. Syukur, ada yang namanya Willy ya. Willy. Tuhan, aku bersyukur buat Willy. Aku lupa yang mana Willy. Willy, Tuhan bilang jelas. Willy. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur buat dia. Aku bersyukur. Oh ini dah. Loh, kamulah anak Ibu Maria ya. Tak pikir siapa Willy. Koko ya. Ayo kita berdoa aku. Tuhan, aku bersyukur kalau yang kau panggil dia Tuhan. Aku bersyukur Tuhan buat orang muda yang mengasihi Tuhan. Kamu ini Tuhan bilang tidak banyak ngomong, tapi hatimu mengasihi orang tuamu. Kamu selalu mikiri adik-adikmu. Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah tanya mamamu, kamu anak keberapa. Tapi Tuhan bilang, kamu ini cinta biar adik-adikmu. Cuma kamu tidak bisa ekspresi. Kamu tidak bisa pamer. Kamu tidak bisa ngomong. Kamu tidak bisa bicara. Tapi banyak beban. Kamu juga punya beban keluargamu. Tapi kamu mikir saudaramu. Tuhan akan berkati kamu. Masalah-masalah yang di kantormu itu masalah sepele buat Tuhan. Jangan takut. Pembayaran yang tertunda itu diselesaikan Tuhan. Bahkan kesehatan istrimu, anakmu dijamin sama Tuhan. Aku bersyukur buat kamu. Ingat, new season will coming for you. Kamu akan memasuki musim baru bersama Tuhan. Tidak ada yang kau luputkan. Tidak ada yang kau sesalkan. Karena engkau sudah dapat Tuhan. Ada beberapa pertanyaan dalam hidupmu yang kamu tidak paham. Tapi kamu belajar percaya pada Tuhan. Dan itu manis buat pendengaran Tuhan. Maka aku Tuhan akan berjanji kepadamu. Terimalah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga. Keselamatan, ekonomi, berkat, hubungan baik, semuanya akan diberikan kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Aku bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Aku berdoa buat semuanya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya buat semua yang tidak bisa hamba sebutkan. Engkau mengasihi Tuhan. Terima kasih buat yang sakit telah disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Semua aku berdoa khusus buat jemaat ini. Tuhan bilang ada yang khawatir masalah rumah. Mungkin engkau kontrak. Engkau akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Ada juga berapa tiga orang atau 4 orang yang susah masalah pekerjaan. Engkau akan diselesaikan Tuhan. Jangan takut. Aku sebagai hamba Tuhan
melepaskan berkat. Biarlah berkat yang datangnya dari Bapa di surga turun kepada jemaat Tuhan Rehobot, dan yang tidak jemaat tapi malam ini bergabung. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Hubungan-hubungan pernikahan dipulihkan dalam nama Yesus. Aku berdoa khusus, tahun ini akan dilewati bersama Yesus. Semua masalah tidak dibawa ke 2022. Karena Tuhan akan menjadi Tuhanmu. Tuhan akan menjadi juru selamatmu. Dia akan memberkatimu. Dia akan mengasihimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa khusus. Irin, kamu bisa tampil nggak Irin? Irin. Bentar, Pak Irin. Ayu. Mana ini Irin? Sebentar, Pak Ayu. Sama saya, Pak Ayu. Aku bersyukur Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bersyukur. Apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kuriato kasih kata patapa. Sita parapo papa siatata. Terima kasih Tuhan. Ya, aku berdoa Irin, siap terima berkat ya. Kuriataka situ tupa turiata mata. Sikarata sikakaka sikapapu pariatasa. Biarlah Tuhan yang mengasihimu. Tuhan yang memberkatimu. Oh, aku bersyukur buat engkau. Bersyukur buat perempuan yang mengasihi Tuhan. Buat perempuan yang mengasihi orang tua. Buat perempuan yang mengasihi jemaat. Buat perempuan yang mengasihi teman-teman. Tuhan bilang hatimu tidak pernah untuk engkau. Hanya selalu untuk saudara. Untuk keluarga. Untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kalau Tuhan Allah, Yesus itu sendiri sudah memberi engkau umur yang diperpanjang. Kalau Tuhan sudah memperpanjang umurmu, Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak memperpanjang umur dengan tidak ada maksud. Di mulut Tuhan tidak ada kebohongan. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah sia-siakan. Rancangannya atas hidupmu damai sejahtera, penuh pengharapan. Karena itu, hamba sebagai hamba Tuhan akan menyampaikan apa yang dari Tuhan. Jangan takut dan bimbang. Yosua 1. Yosua 1. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Baca itu. Baca itu untuk bisa engkau kuat melewati tahun 2022. Jangan bimbang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku sendiri Tuhan yang akan memegang tangan kananmu untuk memasuki tahun 2022. Sekali lagi, jangan bimbang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, masalah anakmu itu tidak mau tidak mau, aku turut campur tangan. Aku yang melahirkan anak-anakmu. Aku yang akan mendidik anak-anakmu. Aku akan merubah hati anak-anakmu. Engkau akan melihat aku Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau aku membiarkan kandunganmu melahirkan seorang pria, maka pria itu akan menjadi panglima Tuhan. Kalau Tuhan membiarkan anak perempuan keluar dari rahimmu, Tuhan akan menjadikan dia salah satunya nabi ya Tuhan. Dan anakmu yang kedua juga akan kupakai di dalam bisnis. Dia akan berbisnis, tapi cinta Tuhan daripada bisnisnya. Mengapa engkau masih takut kalau aku sudah menunjukkan rancangan anakmu? Bahkan ketika engkau mengkhawatirkan anakmu, aku sedang membicarakan cucumu
Aku memandang jauh ke depan. Umurmu akan panjang. Kamu akan melihat cucumu melayani Tuhan. Engkau hanya satu yang Tuhan minta. Dekat dengan mamamu. Karena Tuhan akan memakai engkau, mendampingi dia. Karena engkaulah yang akan dipilih Tuhan untuk mendampingi dia. Untuk melewati masa-masa ini. Supaya mamamu lebih kuat di dalam aku. Yang terakhir, kamu merindukan sesuatu. Merindukan hal tentang keluargamu. Ada satu permintaanmu tentang anakmu. Ada satu hal yang kau rindukan terhadap keluargamu. Aku akan menyembuhkan saudari perempuanmu. Aku akan menggagalkan rancangan setan atas dia. Aku akan menyembuhkannya. Aku akan menguatkannya. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan punya maksud lain. Ada satu adikmu paling kecil. Akan aku jamah. Aku akan berkati dia. Aku akan kuatkan dia. Aku tidak tahu adikmu yang mana. Tapi Tuhan bilang, aku akan menguatkan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi terimalah. Umur panjang, berkat Tuhan. Kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup turun ke atas kamu yang datangnya dari Bapa di surga. Bahkan kesehatan, ekonomi, hubungan suami istri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami lepaskan berkat anugerah dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Maria. Buat semuanya diberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Thank you banyak Pak Yo. Tuhan berkati Pak Yo, seger waras, panjang umur juga Pak. Amin Pak.